Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Kamila Tuduhan dengan NIM 2411201053. Di sini saya akan menjelaskan fermentasi. Jadi di presentasi kali ini terdapat diagram yang penulisnya itu oleh Hozel dan kawan-kawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagram ini menjelaskan tentang apa. Oke, jadi di sini penjelasan tentang diagram menunjukkan peta metabolisme fermentasi utama dari berbagai jalur metabolisme yang dihasilkan dari glukosa selama proses fermentasi itu sendiri, baik melalui kultur murni atau campuran mikroba. Nah, prosesnya itu meliputi glikolisis, fermentasi asetat, dan produksi hidrogen. Dalam kultur murni, regulasi terutama dikontrol oleh mekanisme internal sel seperti feedback regulation dan kontrol ekspresi gen. Nah, sedangkan pada kultur campuran, regulasi menjadi lebih kompleks karena adanya interaksi antar spesies melalui pertukaran metabolit dan sinyal kimia atau biasa disebut dengan quorum sensing. Nah, fokus utamanya adalah mekanisme keseimbangan energi dan redox yang terjadi selama proses fermentasi, serta bagaimana komunikasi mikroba berinteraksi dan saling melengkapi untuk menjaga kestabilan sistem metabolik secara kolektif. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan 6 bagian diagram ini berdasarkan jenis produknya. Bagian yang pertama itu adalah jalur utama energi, glycolytic core pathway. Nah, bagian ini adalah inti dari seluruh jaringan metabolisme fermentasi, di mana tempat glukosa pertama kali dipecah melalui glikolisis menjadi piruvat. Jalur ini berfungsi sebagai sumber utama energi berbentuk ATP dan reduktan NADH bagi sel. Semua jalur fermentasi lain bercabang pada titik ini. Dengan kata lain, bagian ini menggambarkan bagaimana energi kimia dari glukosa disiapkan agar disalurkan berbagai jalur fermentasi lainnya, seperti pada gambar di samping. Yang bagian kedua yaitu jalur penyimpangan glikolisis. Bagian ini menunjukkan mekanisme pengalihan metabolit ketika kondisi lingkungan, misalnya kekurangan elektron akseptor atau kelebihan NADH, yang mengharuskan mikroba menyeimbangkan kembali status redox. Nah, jalur ini sering aktif pada sistem ingin menghindari akumulasi NADH atau stres oksidatif. Jadi, fungsi utamanya adalah mengatur redox atau fleksibilitas metabolisme, bukan produksi energi utama. Bagian 3 ini merupakan cabang piruvat menuju produk netral. Di bagian ini, piruvat diarahkan ke jalur menghasilkan produk netral secara redox, seperti senyawa intermediate yang berfungsi menjaga keseimbangan NADH dan NADH+ tanpa banyak kehilangan energi. Nah, jalur ini penting pada kondisi di mana sel ingin menstabilkan redox tanpa mengorbankan banyak karbon. Dalam konteks komunikasi, bagian ini memungkinkan mikroba saling berbagai metabolit netral sebagai sumber karbon bersama. Bagian yang keempat yaitu cabang asetil KOA dan produksi energi tambahan. Nah, bagian ini adalah pusat dari produksi Nah, bagian ini adalah pusat dari produksi energi tambahan dan produk
tereduksi, seperti asam lemak, rantai pendek, atau alkohol. Jalur ini ditemukan pada mikroba anaerob yang menggunakan asetil KOH sebagai titik awal untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui reaksi fosforilasi tingkat substrat. Di tingkat komunitas, bagian ini menggambarkan fungsi sitrofik, yaitu ketika satu mikroba menghasilkan produk tereduksi yang kemudian dimanfaatkan oleh mikroba lain. Seperti pada gambar diagram di bawah ini yang berwarna hijau. Nah, bagian yang kelima itu jalur reduksi tambahan. Pada bagian ini berperan dalam menyimpan elektron berlebih, yakni ketika sistem fermentasi mengalami kondisi sangat reduktif atau kelebihan NADH. Alih-alih membuang energi, mikroba mengarahkan metabolit ke jalur ini untuk menyimpan kelebihan elektron ke dalam produk yang lebih terreduksi. Secara ekologis, jalur ini penting karena mencegah ketidakseimbangan redoks yang dapat menghentikan fermentasi. Bagian yang terakhir yaitu 6, jalur siklus asam dikarboksilat. Pada bagian akhir ini menggambarkan jalur oksidatif parsial. Nah, di mana beberapa mikroba memanfaatkan fragmen dari siklus asam sitrat untuk menghasilkan produk yang lebih teroksidasi. Jalur ini berfungsi sebagai mekanisme pembuangan elektron yang berlebih di tingkat komunitas. Dalam campuran mikroba ini dalam sistem campuran, mikroba di bagian ini sering menjadi penerima elektron dari mikroba lain. Artinya terjadi kerjasama metabolik antar spesies. Selanjutnya, dalam proses metabolisme fermentasi, jalur mana yang digunakan mikrobia ED, EMP, atau keduanya? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan berdasarkan diagram pada Hazel et al. 2014 bahwa mikroba dalam proses fermentasi campuran itu menggunakan jalur EMP, Embden, Meyerhof-Parnas, yang dimana sebagai jalur utama untuk pemecahan glukosa menjadi pirufat. Hal ini terlihat pada bagian pusat diagram yang ke-1, menunjukkan alur glikolisis klasik melalui pembentukan diseraldehid 3-fosfat dan fosfanol pirufat menjadi pirufat. Jalur ini menjadi titik awal bagi seluruh cabang metabolisme fermentasi berikutnya, bagian 2 dan 6. Sementara itu, jalur ED, Enter-Doudoroff, tidak ditampilkan dalam model tersebut karena kontribusinya pada sistem fermentasi campuran dianggap minor dan spesifik hanya pada beberapa mikroba aerob fakultatif. Oleh sebab itu, jalur EMP merupakan jalur dominan yang digunakan mikroba dalam fermentasi campuran berbasis glikolisis. Oleh sebab itu, jalur EMP merupakan jalur dominan yang digunakan mikroba dalam fermentasi campuran berbasis glukosa. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal bahwa semua stoikiometri produk dan intermediate mengacu pada glukosa dan jalur EMP. Selanjutnya, adaptasi metabolisme terhadap perubahan substrat. Gimana? Ketika substrat fermentasi berubah di tengah proses, mikroba mengalihkan karbon ke jalur lain yang lebih sesuai. Semua berpusat dari pirufat dan asetil KOA pada bagian 2 dan pada bagian 2 sampai 6. Jadi, jika kondisi lebih reduktif, aliran diarahkan ke jalur asetat atau butirat. Yang kedua, jika lebih oksidatif, maka dialihkan ke suksinat atau propionat. Nah, dalam kultur campuran, spesies yang memanfaatkan
substrat baru menjadi dominan sementara lainnya menurunkan aktivitasnya. Hasilnya, sistem fermentasi tetap stabil dan efisien, menjaga keseimbangan energi dan redoks komunitas mikroba. Yang selanjutnya, pengaruh kelima diagram dalam industri fermentasi itu pada jalur 2, yaitu jalur penyimpangan redoks. Pada fungsi biokimia mengatur keseimbangan NADH atau NAD+ dengan membentuk produk antara. Dampak dalam industrinya yaitu menjaga kestabilan fermentasi agar tidak berhenti akibat ketidakseimbangan redoks. Jalur yang ketiga yaitu jalur pembentukan produk netral. Dampak pada industri fermentasi yaitu penting untuk memproduksi alkohol, pelarut, dan senyawa aroma. Yang keempat, jalur asetil KOA atau produk tereduksi. Dampak dalam industri fermentasi sebagai dasar industri biofuel dan pelarut organik, misal produksi butanol atau clostridium. Nah, pada jalur kelima yaitu jalur reduksi tambahan. Dampak dalam industri fermentasi adalah mencegah akumulasi NADH dan meningkatkan efisiensi energi. Jalur yang terakhir yaitu keenam, jalur asam diskarboksilat, di mana dampak dalam industri fermentasi itu digunakan dalam industri bioplastik dan farmasi. Asam succinat sebagai prekursor kimia. Adapun beberapa referensi yang saya pakai seperti pada PPT di sini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.